Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budian, apa kabar Budian? Alhamdulillah. Baik Bu. Bu Retno bagaimana? Alhamdulillah, seperti Budian lihat ini saya semakin melebar ke kanan ini Bu. Aduh, sama Bu. Ya Allah, maaf ya Bu ya. Bu Retno, hari ini sibuk tidak Bu? Saya boleh minta waktunya sebentar? Ingin mau curhat Boleh. Bu. Yuk, boleh Bu. Yuklah, kangen juga saya lama tidak ngobrol dengan Budian ini. Kita mau ngobrol tentang apa ini Budian hari ini? Begini loh Bu Retno. Akhir-akhir ini saya itu punya semacam kegalauan. Karena beberapa murid kelas 8D itu kayak kurang antusias dalam mengerjakan tugas. Padahal saya wali kelasnya, Bu. Berarti Budian ini sekarang wali kelas 8D ya ternyata ya? Iya, Bu. Oh gitu. Jadi menurut Budian, kira-kira apa yang Ibu Dian harapkan ini dari obrolan kita hari ini Budian? Saya itu pinginnya, saya dapat solusi, Bu, permasalahan saya itu. Eh, Bagaimana sih bisa ya antusias anak-anak terhadap pembelajaran bisa kembali lagi normal gitu, Bu. Oh, seperti itu. Baik, Bu. Menurut Budian ini ya, bagaimana situasi beberapa murid Budian tadi di dalam kegiatan pembelajaran itu seperti apa, Bu, kira-kira? Kalau boleh ada gambaran seperti itu. Begini, Bu. Jadi kalau misalkan saya ingat lagi, kira-kira 1 bulan ini, beberapa anak yang awalnya menurut saya mampu, tetapi akhir-akhir ini itu seperti kurang antusias dalam mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. Begitu ya. Padahal heeh, padahal saya sudah mencoba beberapa jenis soal dan tipe tugas. Apa mungkin karena tugas yang saya berikan itu berupa menulis artikel? Tapi yang saya bingungkan, Bu, mengapa siswa lain itu bisa tetap antusias dan mengerjakan tugas tepat waktu dalam mengumpulkannya. Oh, seperti itu. Kemudian, Kalau boleh kalau boleh ini ya, Bu, ya, kalau boleh diskor itu kalau dari rentang 1 sampai 10 itu ada di angka berapa situasi kelas 8D itu, Bu? kira-kira itu di angka 6, Bu. Oh, angka 6. Lalu Budian ini mengharapkan nanti kira-kira diskor berapa harapannya itu? Saya inginnya ya mereka ada di skor 9, Bu. Oh, ya. Ya nggak apa-apa, Bu, kan harapan tinggi kan lebih bagus. Ya, Bu, Apalagi saya 10 gitu juga boleh. ya 10 ya, Bu. Tapi saya Iya. kayaknya kalau sampai ke angka 10 itu kok kayaknya terlalu gitu, Bu. Jadi saya Oke. tetap 9 Berarti dulu. di angka 9 ya, Bu, ya. Iya, Bu. Iya, betul. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias kembali sebetulnya, Bu, dalam mengerjakan tugas itu apa ya, Bu, ya, kira-kira ya, Bu, ya? Kalau menurut saya, Bu, mungkin mereka menginginkan tugas yang mudah, Bu. Mudah, Hmm. lalu menarik, menantang, tapi nilainya Ini mereka bagus. oh, gitu. Wah, saya sependapat ini dengan Budian. Lalu, menurut pendapat Ibu nih ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid tertarik dengan tugas yang Ibu berikan? Menurut saya, Bu, kalau tugas yang diberikan kepada anak-anak itu berupa games, Bu, atau permainan gitu, yang Hmm. kiranya itu mereka merasa tertarik. Hmm. Namun masalahnya, Bu, sepertinya beberapa anak yang saya sebutkan tadi itu kayak belum tergerak hatinya untuk kembali kepada jalan yang benar, Bu. Seperti itu ya ya. Lalu itu Eee, nih ya, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Budian tadi ya, apakah penyebabnya sehingga ada beberapa yang kurang antusias mengumpulkan tugas tadi, Bu? apa mungkin karena tugas saya beruntun ya, Bu, ya? Kan Oh, iya. tugasnya saat ini
tujuan pembelajarannya menulis Bu, menulis artikel. Mhm Tapi mhm. memang karena tujuan pembelajarannya menulis, otomatis saya berikan pembelajaran menulis ya Bu ya. Iya, oh begitu. Kalau boleh tahu Bu, tugas apa saja yang diberikan Bu Dian tadi ya? Jadi saya itu memberikan tugas kepada anak-anak untuk menyusun artikel Bu dengan berbagai tema. Mmm, Dan ada yang katakanlah individu, ada yang kelompok, mhm, kemudian mhm. satu lagi gitu. Jadi Karena temanya memang beda-beda gitu? beda-beda tema sesuai dengan minat mereka. Oh gitu ya. Jadi sekarang apa rencana Bu Dian ini untuk menyelesaikan masalah Bu Dian tadi ya? Kalau menurut saya tuh bener apa enggak ya ini ya. Jadi saya itu pinginnya itu ngobrol sama beberapa teman guru dulu. Kira-kira sikap anak-anak itu yang saya sebutkan itu sama nggak sih di mata pelajaran mereka? Saya ingin gali informasi Bu. Jangan-jangan mereka melakukan seperti itu hanya di mapel saya atau di semua mapel. Setelah itu, setelah saya dapat informasi mengenai anak-anak yang katakanlah saya rasa bermasalah itu, saya ingin ngobrol dengan mereka face to face gitu. Oh gitu. Dan, dan Mhm. mungkin saya akan memilih waktu yang tepat dalam artian ya pulang sekolah seandainya anak-anak berkenan atau misalkan tidak pada saat istirahat. Kebetulan di jam istirahat kedua itu Bu waktunya kan Mhm. lama, ada 30 menit karena ada isoma gitu kan. Jadi Ya. bisa dimanfaatkan waktu itu. Tapi seandainya tidak cukup waktu, mungkin saya bakal minta izin sama teman-teman guru yang ngajar di sekolahnya di kelas 8D. Bilangnya ya pinjam sebentar untuk saya Oh ajak iya. ngobrol supaya Iya. tahu apa masalahnya apa gitu, Bu. Oh begitu, bagus sekali sebenarnya nih rencana Ibu ya. Mungkin ada lagi Bu? Ada, Bu. Mungkin boleh nggak ya, Bu, saya, menggali informasi ke guru BK. Oh, Takutnya saya itu takutnya saya itu anak-anak tersebut itu memiliki catatan di BK, tapi saya sebagai wali kelasnya belum tahu. Nah, mhm. sehingga saya ingin juga konfirmasi ke guru BK. Wah, betul Bu itu, boleh juga itu. Mungkin masih ada lagi nggak Bu ya, kira-kira ya Bu ya? Hmm, mungkin Bu setelah saya konfirmasi ke anak-anak tersebut, saya akan menyampaikan dan mengomunikasikan hal tersebut pada orang tua. Oh, begitu. Tepat sekali kalau menurut saya Bu itu hal tersebut itu dapat disampaikan juga kepada orang tua atau wali siswa ya Bu ya. Bagaimana Ibu akan menyampaikan itu Bu caranya pada orang tua mereka? Saya akan berkomunikasi dengan orang tua menggunakan medsos WA, Bu. Oh, Kebetulan kan saya wali kelasnya, punya nomor otomatis handphone ya ya. saya otomatis punya grup wali murid kelas 8D. Tapi saya Hmm. gunakan jalur Japri, tidak menggunakan katakanlah grup tersebut. Saya rasa penyampaian menggunakan WA ini masih relevan dan cukup efektif, Bu. Iya. Menurut saya juga bagus Bu, gitu kan komunikasi dua arah ya Bu ya dengan orang tua. Jadi akan menjadikan iklim pembelajarannya juga lebih kondusif seperti itu mungkin ya. Lalu Mhm. kapan Ibu akan mengawali rencana tersebut kira-kira Bu Dian? Mungkin siang nanti, Bu. Saya coba menggali informasi terlebih dahulu ke teman-teman. Pulang sekolah kan masih ada sisa waktu sampai jam pulang. Nah, biasanya kita ngobrol-ngobrol. Nah, saya sempatkan buat ngobrol dengan teman-teman. Saya akan gali informasi tentang anak-anak tersebut. Mhm. Lalu apa komitmen Bu Dian nih terhadap rencana Bu Dian ini? Saya memastikan untuk mendapatkan informasi mengenai apa sih alasan mereka berubah dan kurang antusias dalam pelajaran saya. Lalu saya coba mendiskusikannya dengan mereka dan mungkin memotivasi Bu, karena mereka supaya punya greget lagi buat Wah, bagus sekali ngaji. Bu. Saya sangat mendukung ini apa yang disampaikan Bu Dian. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk memotivasi mereka Bu, kira-kira Bu? Jadi setelah saya ngobrol,
saya tahu akar permasalahannya, maka saya akan menumbuhkan motivasi dengan cara mengingatkan mereka bagaimana pencapaian mereka sebelumnya. Jadi sebelum 1 bulan ini mereka itu bagaimana. Setelah itu saya juga mungkin akan memfasilitasi. Kalau misalnya udah tahu masalahnya, mereka juga berharap seperti apa, saya akan memfasilitasi harapan mereka. Sehingga mereka akan merasa diperhatikan mungkin dan juga akan merasa oh ternyata mereka harus bangkit kembali gitu. Oh iya, bagus sekali Bu. Lalu kira-kira siapa yang akan Ibu hubungi untuk memastikan semua dapat berjalan dengan lancar dan baik seperti itu Bu? Uh, saya akan menghubungi teman-teman, Mm-mm. kemudian saya juga akan menghubungi guru BK, Bisa. orang tua, dan yang utamanya itu adalah siswa Bu, Iya. siswa-siswa tersebut. Ya, betul Bu. Kunci utamanya tadi adalah siswa-siswi tersebut tadi ya Bu ya. Lalu apa yang dapat Ibu simpulkan ini dari obrolan kita kali ini Bu? Nah, Ibu, awalnya itu tadi saya ngerasa bingung, kenapa sih murid-murid saya itu kok nggak antusias gitu. Tapi setelah pembicaraan ini saya jadi punya insight untuknya, oh iya, saya mencoba akan gali informasi alasan apa yang membuat mereka berubah sehingga kurang antusias dalam mengerjakan tugas saya. Kemudian saya mencoba akan menggunakan seni curhat seperti ini, Bu. Oh Nah, iya, iya kalau misalkan ternyata mereka mau curhat, kemudian ternyata mereka bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka, wah itu juga malah malah ya tambah luar keren biasa. itu. Mereka bisa mengeluarkan unek-unek, terus mereka juga bisa mengungkapkan harapan. Terus selain itu, saya juga akan mengonfirmasi kepada orang tua, supaya orang tua juga memberikan motivasi, Bu. Motivasi pada putra-putrinya. Dan yang terakhir, saya juga akan mencoba ngobrol dengan Bu Dewi selaku guru BK kelas 8 dalam rangka menggali informasi itu tadi, Bu. Iya, iya, iya. Rencana yang luar biasa, Budian. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan sesuai dengan harapan Budian tadi ya, Bu ya. Iya, Bu. Saya terima kasih sekali, saya jadi terinspirasi nih ngobrol dengan Bu Retno. Terima kasih loh Bu waktunya buat sharing. Mudah-mudahan eh, kita ngobrol seperti ini juga bisa menjadikan contoh yang baik dan kita bisa ngobrol asik juga dengan murid-murid Iya, Ibu ya. iya, iya, Bu. Jadi teladan ya, Bu ya. Amin, amin, amin. Semangat Budian. Semoga semangat untuk sesi curhatnya juga tadi dengan murid tercinta di kelas 8D ya. Oke. Iya Bu, terima kasih. Sekali lagi Bu Retno, terima kasih loh. Seandainya nanti suatu saat saya ada kesulitan lagi, mohon waktunya lagi ya Bu ya. Ya Bu, siap. Saya pasti ada waktu buat Budian. Tidak usah sungkan kalau dengan saya Bu. Terima kasih. Bu, Iya, mohon sama-sama. maaf. Bu, ternyata sudah bel. Saya pamit dulu ya Bu Retno ya. Ada jam Bu, nih. iya. Terima kasih ya Bu Retno ya. Sama Budian. Nah, duluan Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Pas 15 menit Oh iya, juga. 15 menit. Baik. Kok bisa pas gini ya, Bu ya? Ini lihat waktunya terus-terusan lihat jam ini Bu Oh, saya. tapi pas kok 15 Ya, menit juga. alhamdulillah. Baik, sekarang berarti kita isi refleksi Jadi terlebih dahulu. kita saling mengisi refleksi yang buat Hmm, coach sama buat kuci nanti iya, 5 menit ya. iya. Nanti waktu 15.25 kita Sampai sampaikan. 15.25 nanti 10 Ya, menit buat penyampaian ya. ya. Oke. Oke. Bismillah.
Oke, Bu Retno, sudah? Nggih. Baik, Bu. Apa belum? Monggo, Eh, belum selesai. Bu Retno belum selesai. enggak, sudah, Bu. Di sini ya, Bu ya, langsung saja ya, Bu ya. Di sini tadi saya sebagai coach, ya, eee, akan memberikan, refleksi terhadap, sesi yang telah kita, lakukan tadi ya, Bu, ya. Untuk yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya, selama percakapan tadi dengan saya sebagai coach dengan Budian sebagai kuci ya yang memposisikan diri sebagai wali siswa kelas 8D ya Bu ya. Hmm. Ya tadi menurut saya percakapannya itu di alur atau tahapan tirta tadi menurut saya sudah muncul semuanya Bu. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab untuk yang pertama itu adalah tujuan ya. Tadi di tujuan tadi sudah tersampaikan di situ ada agenda atau topik yang dibicarakan itu tentang apa, kemudian juga hasilnya atau yang ingin diharapkan dari kuci setelah kegiatan kegiatan kucing itu apa juga sudah ada ya Bu ya. Kemudian untuk identifikasi tadi eh, juga sudah ada di situ tadi sudah jelas atau menggali dan memetakan situasi. Kemudian untuk yang rencana aksinya juga sudah menurut saya sudah nampak sekali tadi ada sudah disampaikan gagasannya, kemudian apa itu memastikan apa itu harap rencananya itu dapat apa itu sudah mengutarakan rencananya, kemudian kriterianya, kemudian tadi ada kata ada lagi seperti itu. Tadi juga jadi apa ya lebih lebih detail seperti itu dalam menggali informasi tentang rencana aksi. Kemudian untuk tanggung jawab tadi berkaitan dengan tanggung jawab itu tadi yang di apa itu ya? Mintai dukungannya tadi ya, Bu ya. Itu Nggih. juga ya itu sudah ada. Kemudian eh, ada juga ada kesimpulan apa itu Kuci bisa menyimpulkan sendiri dari mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, kemudian yang dimintai dukungan juga sudah ada. Kemudian apa itu eh, solusinya yang timbul dari Kuci sendiri bukan dari coach ya Bu ya. Iya, Kemudian Bu. untuk masalah yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan selama proses coaching oleh coach adalah mungkin yang perlu saya tingkatkan ini dalam memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin ya Bu ya supaya bisa menggali lagi informasi yang lebih mendalam eh, seorang kuci seperti itu. Kemudian mungkin saya juga sebagai coach ini juga harus menciptakan suasana yang nyaman, yang tenang sehingga kucinya ini senang gitu mengutarakan permasalahannya itu tanpa ada yang ditutup-tutupi dari apa adanya seperti itu. Hmm. Kemudian hal yang dapat dilakukan untuk dapat hadir secara penuh dalam kegiatan coaching adalah mendengarkan secara aktif. Jadi sebagai seorang coach tadi sudah menurut saya sudah mulai apa ya nampak ya Bu ya kalau seorang coach itu yang baik itu lebih banyak mendengar daripada berbicara ya. Jadi Benar. keterampilan mendengar itu sangat diperlukan seperti itu. Kemudian memberikan ekspresi kepada kucinya. Jadi kalau
eee apa yang disampaikan bagus ya luar biasa gitu, bagus sekali gitu. Jadi ada apa ya, apresiasi seperti itu dari coach kepada Oke. puji seperti itu, Bu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Iya. Terima kasih Bu Retno. Sekarang gantian saya ini yang refleksi. Tapi tenang Bu Retno, tadi Bu Retno itu menyampaikan kalau misalkan menciptakan suasana yang nyaman. Nah, tadi selama coaching saya merasa nyaman kok Bu. Saat apa ya namanya menceritakan permasalahan saya pada Bu Retno. Jadi kalau misalkan awalnya itu saya merasa galau dengan permasalahan saya, tapi kemudian tadi saya diberikan kesempatan untuk curhat, untuk menyampaikan permasalahan saya, eee, meskipun mungkin kalau misalkan disadari atau disadari ya Bu ya, itu ada solusi itu yang muncul itu saya, tapi itu karena muncul itu karena galian pertanyaan yang Bu Retno sampaikan. Kemudian kalau menurut saya Bu, karena selama ini mungkin kalau curhat sering, tapi kalau misalkan curhat yang berkualitas seperti ini, saya jadi merasa bahwasanya coaching ini merupakan sebuah solusi yang katakanlah solusi mandiri, tapi juga solusi ini bisa memberikan dan mengakrabkan kita dengan rekan sehingga sehingga kita bisa menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran. Ya, Kemudian menurut saya Bu Retno, seandainya kucing ini apa namanya akan berhasil seandainya kita memiliki semacam chemistry dengan orang yang kita ajak ngobrol. Kalau misalkan kita sudah ada perasaan nyaman, itu insya Allah itu saya sebagai kuci itu akan merasa, ini enak ini kalau mendengarkan ini, maka saya akan mencoba terbuka, mencoba mengekspresikan unek-unek saya, menyampaikan harapan saya, sehingga apa ya namanya ya, sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa keluar semua. Gitu. ya. Intinya itu Jadi sih kalau misalkan dari saya refleksi saya, oh ternyata kucing itu bisa berhasil seandainya ada niatan dalam diri saya untuk menemukan solusi dan solusi. saya juga katakanlah tergali dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kucing sehingga proses kucing bisa berhasil, bisa terlaksana dengan baik. Iya. Kemudian kalau misalkan apa ya? Ini yang mungkin masih perlu saya tingkatkan yaitu manakala katakanlah sesi curhat tapi mungkin dengan yang lawan jenis. Jadi saya mungkin merasa nyaman karena kebetulan ini adalah perempuan. Sama Nah, perempuan gitu ya. saya di sini yang masih perlu banyak belajar. Seandainya gimana ya? Saya kira-kira bisa terbuka banget apa enggak ya? Kayaknya belum deh. Saya masih bisa. Mama masih malu-malu sih ya. Kalau menurut saya gini Bu, kalau kita mau melaksanakan coaching itu ya gimana? Kita juga kayak cari yang orang yang menurut kita itu tepat itu yang siapa gitu ya Bu ya. Betul sekali, betul Kan sekali kalau itu. kita masih mau curhat tapi sama orang itu aja kurang deket atau masih sungkan-sungkan gitu kan, jadi mau bercerita juga kayak ragu-ragu gitu Iya ya. betul. Makanya tadi Heeh. seperti yang saya sampaikan Bu, harus ada chemistry dulu. Kita Iya, sama coach harus ada chemistry. Kalau nggak ada kayaknya uh, ya mungkin kurang kurang mungkin kurang luas sih Bu ya, kurang luas ada mungkin agak mhm, ada sedikit kaku-kakunya di sana mungkin. iya Bu, bisa seperti Oke, itu. itu Bu refleksi kita hari ini. Hari ini ya udah, Semoga alhamdulillah asik ya, sudah terlaksana. alhamdulillah sudah terlaksana. Iya, Kita tinggal